Bayangin, cewek ini ketipu $850.000 sama Brad Pitt. Gila. Cerita ini dimulai dari wanita ini, Anne. Anne adalah seorang wanita berusia 53 tahun yang tinggal di Perancis. Dia sebenarnya itu udah menikah dengan seorang miliarder. Tapi sayangnya pernikahannya ini retak dan mereka ini lagi dalam proses perceraian. Jadi intinya si Anne ini tuh lagi dalam kondisi yang sangat kesepian. Di tengah rasa sepi itu, muncullah message atau pesan di Instagram. Pengirimnya adalah seorang wanita yang lebih tua bernama Jane. Mereka akhirnya tuh mulai chattingan dan ternyata mereka itu klop. Jadi selama beberapa bulan, mereka pun jadi temen. Sampai suatu hari, Jane ini ngomong ke si Anne. Dia bilang gini, "Anakku itu butuh wanita kayak kamu. Gimana kalau aku kenalin?" Anne awalnya bingung, tapi pada akhirnya si Anne ini terima tawarnya si Jane. Nah, ternyata anak yang dimaksud si Jane ini adalah Brad Pitt. Ya, tentu aja ya, si Anne itu mau. Siapa yang nggak mau sama Brad Pitt, ya kan? Akhirnya, si Anne sama Brad Pitt ini mulai ngobrol, lalu cocok, dan mereka akhirnya chattingan tiap hari. Hubungan mereka itu cepet banget berubah menjadi hubungan yang romantis. Si Anne ini benar-benar bahagia dan semangat untuk ya jatuh cinta lagi. Nah, si Brad Pitt ini sering banget kirim puisi dan surat cinta yang dia bilang dia tulis sendiri. Dia juga kirim foto selfie ke si Anne. Anne ini berkali-kali minta untuk telepon, tapi anehnya, Brad Pitt ini selalu sibuk dan nggak pernah bisa angkat telepon. Si Brad Pitt ini cuma mau texting. Nah, tapi Anne ini ya berpikir positif. Ya udahlah, dia kan artis besar, pasti sibuk. Ya mikir si Anne gitu. Nah, sampai akhirnya, Brad Pitt ini memberikan kejutan besar. Dia itu ngelamar si Anne. Iya, ngelamar buat nikah. Padahal, mereka itu belum pernah bertemu langsung. Bahkan, ngobrol lewat telepon aja belum pernah. Nah, tapi anehnya, Anne juga langsung setuju. Tetapi, di sini kalian perlu ingat ya, Anne ini tuh usianya 53 tahun. Tapi ya, seperti yang udah kalian duga-duga pasti, ya Brad Pitt ini ya bukan Brad Pitt. Dia itu adalah sekelompok kecil penipu yang diduga kuat beroperasi dari Nigeria. Ini adalah romance scam atau penipuan romantis klasik. Nah, foto-foto selfie dan gambar yang dikirimin Brad Pitt palsu ini, itu semuanya dibuat pakai AI. Nah, Anne yang emang gaptek, nggak tahu kalau ada teknologi deepfake atau AI yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia itu cuma tahu satu hal, dia itu lagi jatuh cinta sama Brad Pitt. Nah, suatu hari, Brad Pitt palsu ini bilang kalau dia itu mau kirim banyak hadiah mewah ke si Anne, kayak tas desainer dan perhiasan. Dia bahkan kirim video hadiah-hadiah yang akan dia beli dan kirim ke si Anne ini. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, Anne ini menerima email. Pengirimnya ini mengaku sebagai agen bea cukai dan bilang kalau Anne itu harus bayar sekitar $5.000 atau sekitar 83 juta rupiah untuk pajak impor agar hadiah-hadiah itu bisa dia terima. Si Anne bingung dan dia langsung menghubungi si Brad Pitt palsu ini. Dia bilang gini, "Brad, kenapa kamu nggak bisa bayar pajak impor ini?" Nah, jawaban si Brad Pitt palsu ini adalah, dia bilang rekening banknya itu dibekukan karena proses perceraiannya yang sangat sengit dengan Angelina Jolie. Si Anne luluh, dia berpikir, ya udahlah bayar aja pajaknya. Dan dia bayar pajak bea cukai itu. Tapi ya, yang udah bisa kalian tebak ya, hadiah-hadiah mewah itu ya nggak akan pernah sampai. Kenapa? Ya karena memang nggak ada hadiah mewah itu. Agen bea cukai itu juga cuman salah satu anggota dari kelompok penipu yang sama. Dan dari sinilah para penipu ini itu mulai menguras uang Anne berulang kali dengan trik-trik kecil semacam ini. Mungkin kalian bertanya ya, kenapa si Anne ini nggak curiga? Ya sebenarnya si Anne ini tuh dia sempat ragu. Tapi setiap kali si Anne ini mulai ragu, apakah yang dia ajak bicara ini si Brad Pitt asli atau palsu, si Brad Pitt palsu ini tuh akan mengirimkan video yang membuktikan bahwa itu benar-benar dia. Bayangin video yang isinya tuh kayak gini. I shared everything with you, hoping you would help keep my travel plans secret from these malicious people. I'm fully prepared today and informed you about the flight's departure time. Nah, di tengah semua drama ini, perceraian Anne dengan mantan suaminya ini akhirnya selesai. Dan disinilah Anne ini ngebuat kesalahan fatal. Saat chattingan sama si Brad Pitt palsu ini, si Anne itu bilang kalau dia itu baru aja nerima uang penyelesaian perceraian dalam jumlah yang sangat gede. Nah, langsung aja nih, para penipu ini yang menyebut diri mereka adalah Brad Pitt, mikir, jackpot banget. Lalu, momen jackpot tiba. Nah, Brad Pitt palsu tiba-tiba memberikan kabar buruk. Dia bilang dia itu kena kanker, karena rekeningnya masih dibekukan akibat perceraian dengan Angelina Jolie. Dia tuh nggak punya uang untuk bayar perawatannya. Nah, lalu dia tuh kirim foto-foto dirinya di rumah sakit, yang katanya terlihat sangat asli dan bukan AI. Dia memohon, kayak,
bisa nggak kamu pinjemin uang untuk pengobatan aku? Nah, drama ini diperkuat oleh dokter Brad Pitt palsu yang bahkan mengirim email ke si Anne. Dia itu ngejelasin kalau situasinya ini sangat serius dan dia itu mungkin nggak akan selamat tanpa uang itu. Nah, dokter palsu ini kirim foto kartu identitasnya untuk membuktikan dia asli dan kirim tagihan medis palsu. Si Anne yang ketakutan, ya akhirnya dia ngirim uang untuk membayar semua tagihan itu. Nah, Brad Pitt palsu terus kirim foto, termasuk foto dirinya di rumah sakit. Bahkan foto yang katanya dia itu lagi menjalani operasi. Sejak saat itu, tagihan medisnya itu terus berdatangan. $50.000 di sini, $100.000 di sana. Ya, si Anne ini nggak mau kekasihnya itu meninggal. Jadi dia itu terus bayar. Dia ngerasa dia itu lagi menyelamatkan nyawa seorang yang dia cintai. Apalagi Brad Pitt palsu ini tuh terus bersikap sangat romantis. Bahkan dia itu ngirim foto dirinya lagi pegang papan yang bertuliskan "And I love you". Nah, sampai suatu hari, Anne mendapatkan berita yang sakit banget. Dia buka internet nih, dan apa yang dia lihat itu bikin dia nggak percaya. Sebuah video paparazzi, Brad Pitt yang asli itu lagi bersama wanita lain. Media juga melaporkan bahwa wanita itu adalah Ines de Ramon, dan dia itu adalah pacar barunya Brad Pitt pada waktu itu. Nah, si Anne ini shock banget, marah, dan ya dia pasti terluka banget. Gimana dia bisa selingkuh dari gua? Si Anne mikir gitu. Nah, dia itu langsung kirim teks untuk konfrontasi. Si Brad Pitt palsu ini ya tentu aja panik. Dia nyangkal semuanya dan nyari-nyari alasan. Si Anne ini tuh udah di ambang batas. Dia bilang, gue udah muak, gue udah di ujung tanduk. Lu nggak jujur sama sekali sama gue. Akuin aja kalau Ines itu emang pacar lu. Dan ambil tanggung jawab atas keputusan lu. Nah, si Brad Pitt palsu ini mohon, enggak sayang, aku udah mohon nih, aku nggak ada hubungannya sama dia. Nah, untuk meyakinkan si Anne, si Brad Pitt palsu ini mengirimkan sebuah news report yang katanya asli dan bukan AI. Ini sempat ngebuat Anne itu ngerasa lebih panik. Tapi seiring berjalannya waktu, berita tentang Brad Pitt dan wanita bernama Ines itu terus bermunculan di media. Nah, akhirnya kesadaran itu mulai datang. Nah, si Anne ini sadar, mungkin ya dia itu nggak benar-benar bertunangan sama Brad Pitt. Mungkin dia emang lagi ditipu. Nah, realitas ini menghancurkan si Anne. Penipuan yang sangat rumit ini udah berjalan selama 1,5 tahun. Dan total uang yang udah dia kirimkan untuk pajak impor, tagihan medis, dan semuanya, itu lebih dari $830.000. Atau sekitar ya 16 miliar rupiah. Gila kan? Nah, saat Anne itu lagi hancur-hancurnya, sesuatu yang gila itu terjadi. Tiba-tiba, seorang agen FBI itu menghubungi Anne. Agen itu bilang, jangan khawatir, mereka itu emang nipu. Tapi para penipu ini baru aja ketangkep. Dan kamu akan mendapatkan semua uangmu kembali. Ya, tapi kemudian ya agen FBI ini minta Anne untuk bayar lagi $5.000 dalam bentuk Bitcoin. Agar dana Anne ini bisa dicairkan. Ya, tapi tentu aja ya, agen FBI ini ya bukan agen FBI sungguhan. Ini adalah para penipu Nigeria itu lagi. Dia masih mencoba mendapatkan uang terakhir dari si Anne ini. Dan Anne ini ya udah enak banget lah. Dia akhirnya bilang cukup dan dia akhirnya menghubungi polisi. Nah, kasus penipuan ini tuh lagi diselidiki sekarang. Nah, kabarnya bahkan kelompok penipu yang sama ini berhasil ngebuat seorang wanita lain tuh percaya bahwa dia itu berkencan dengan Keanu Reeves. Gila banget.